Oke, saya sering sekali menemukan guys, orang-orang dengan speed yang kenceng itu tidak berkutik di balik orang yang speednya pelan tapi secara strukturnya berat. Beberapa sihing saya di Malaysia itu kalau sudah diem kayak gini guys, itu dihajar seperti apa tangannya, badannya nggak goyang. Justru kita yang stres, kita hajar, boom, itu hanya diem saja. Dianya diam senyum-senyum, tapi tangan kita hanya berhenti di sana. Hai guys, ya para Wing Chun lover yang ada di Indonesia dan para Wing Chun lover yang ada di seluruh dunia dan bisa memahami bahasa Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey. Ya, silakan masuk yang mau masuk. Oke guys, kali ini di program My WSL Wing Chun Journey saya akan membahas sebuah tema yang sering menjadi salah persepsi di sebagian besar orang Wing Chun yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Kita wave dulu yang datang ya. Hai. Oke. Belum. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang dimana menjadi sebuah kesalahan besar bagi sebagian besar praktisi Wing Chun yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Tema kita kali ini di My WSL Wing Chun Journey itu adalah tentang speed versus structure. Oke. Tema kita adalah speed versus structure. Oke, jadi sebagian besar orang mengatakan bahwa Wing Chun itu murni tentang speed gitu kan. Pertanyaannya, benar nggak sih seperti itu gitu kan? Karena sebagian besar orang selalu bilang bahwa Wing Chun itu yang penting speed, Wing Chun itu yang penting speed, Wing Chun itu yang penting speed. Permasalahannya adalah apakah benar speed itu menjadi titik poin inti dalam kita berlatih Wing Chun gitu kan? Siang saya hadir, terima kasih Pak Martinus ya. Jadi ini adalah sebuah kesalahan persepsi di masyarakat tentang benar nggak sih speed itu poin utama dalam Wing Chun. Pertanyaannya adalah mana yang lebih penting gitu kan? Mana yang lebih penting, apakah speed atau struktur? Oke. Ya, bagi yang telat masuk, hati-hati rugi. Oke, mana yang lebih penting, apakah speed atau struktur gitu kan? Karena kita langsung bahas materinya. Kita langsung mulai pada konsep pemahaman awal tentang yang namanya Wing Chun. Speed atau struktur yang penting gitu kan? Nah, yang pertama kita mulai pada konsep dasar Wing Chun. Nah, Yip Man mengatakan ada 4 hal utama dalam Wing Chun. Ada 4 hal utama dalam Wing Chun yang mencirikan bahwa itu benar-benar adalah Wing Chun. Kemarin sudah pernah kita bahas yang nomor 1 itu adalah adanya 7 bintang atau 7 star dalam Wing Chun. Istilah kantonnya itu agak susah, jadi saya nggak ingat. Jadi ada 7 bintang dalam Wing Chun yang artinya adalah ada 7 sendi yang digunakan di tubuh kita dalam Wing Chun. Dan yang mau kita bahas di sini itu adalah konsep yang paling terakhir dalam Yip Man Wing Chun yang mencirikan bahwa itu adalah Wing Chun, yaitu Wing Chun itu harus merusak keseimbangan dari lawan. Ini yang jarang orang tahu, bahwa salah satu dari 4 hal atau 4 kriteria yang dikatakan oleh Grandmaster Yip Man sebagai Wing Chun itu adalah destroy balance, menghancurkan keseimbangan dari lawan kita. Oke, ketika kita bicara tentang menghancurkan keseimbangan dari lawan guys, apa yang dibutuhkan gitu kan? Apakah benar speed bisa digunakan untuk menghancurkan keseimbangan lawan? Maka jawabannya adalah tidak guys. Contoh yang paling sederhana adalah kita punya sepeda lah bahasanya. Kita punya sepeda atau sepeda motor lah. Sepeda motor itu bisa melaju sampai kecepatan 200 km per jam. Oke. Sepeda motor speednya kencang tapi masanya kecil gitu kan. Ketika dia dengan kecepatan 200 km per jam kemudian dia menabrak sebuah mobil,
maka yang terjadi adalah yang hancur adalah motornya. Inilah kriteria yang disebut dengan speed. Jadi adalah hal yang sangat menggelikan ketika dikatakan bahwa speed adalah poin utama dalam Wing Chun, gitu ya. Kalau itu dilakukan guys, maka yang terjadi adalah seperti banyak yang kita lihat di video-video, bahwa pada akhirnya seorang praktisi Wing Chun yang salah kaprah, yang mengatakan bahwa speed adalah inti utama dalam Wing Chun, pada akhirnya ketika mereka menggunakan Wing Chun-nya, melakukan pertarungan itu seperti cakar-cakaran kucing. Asal mukul aja, ya, asal mukul, sehingga jadi bahan gurauan ketika bertemu dengan seorang praktisi MMA yang disebut dengan Su Xiaodong atau XXD. Bahkan dia berani pakai tangan satu gitu kan, karena yang dirasa adalah pukulan Wing Chun itu sangat ringan sekali ketika kita hanya berbicara tentang speed. Jadi kita balik ke analogi ya. Kecepatannya tinggi tapi masanya kecil, ya. Kecepatan sampai 200 km per jam tapi kita nabraknya dengan sepeda motor, nabrak mobil, maka yang terjadi ada mobilnya mungkin ringsek tapi sepeda motornya jebol. Dan orang yang menderek sepeda motornya itu pasti akan mental kemana-mana. Berbeda dengan halnya ketika kita hanya dengan kecepatan 50 km per jam, tapi yang kita naikin adalah truk. Oke, jadi kecepatannya cuma 50 km per jam, berarti 1/4 dari 200 km per jam, tapi yang nabrak itu truk guys. Maka yang terjadi adalah mobilnya pasti mental gitu ya. Atau mobil-mobil yang jeep yang besar gitu ya, seperti Hammer gitu atau Rubicon, ya, jeep besar. Nah, kalau itu menabrak dengan kecepatan 50 atau 60 km per jam, maka yang terjadi mobil itu mental guys. Jadi ini analogi sederhana yang menafikan konsep bahwa Wing Chun itu sebenarnya adalah tentang speed gitu ya. Oke, jadi apa yang paling penting gitu kan, ketika kita merunut yang pemahaman nomor 4 dari Grandmaster Yip Man, di wave dulu. Iya. Oke. Ketika kita mengikuti konsep pemahaman Grandmaster Yip Man yang nomor 4, bahwa Wing Chun itu harus merusak keseimbangan lawan, maka yang nomor 2 ya, setelah tadi kita bicara konsep destroy balance ya, yang nomor 2 yang dibutuhkan itu adalah yang namanya massa. Jadi destroy balance itu butuh massa. Jadi kalau orang bilang bahwa oh Wing Chun itu ya nggak penting yang namanya besar badannya gitu kan, size doesn't matter gitu kan. Apakah Anda pernah bertarung dengan orang Wing Chun yang badannya beratnya 100 kg gitu? Itu rasanya berat sekali kalau mereka sudah punya struktur yang bagus guys. Jadi size does matter guys. Jadi size itu benar-benar berpengaruh. Maksudnya gimana gitu kan? Untuk mendestroy balance seseorang, kita membutuhkan optimalisasi massa tubuh yang kita miliki. Jadi nggak berarti sekarang yang beratnya masih 55 atau 60 kg gitu, terus harus menggemukkan badan sampai 100 kg, itu nggak perlu guys. Jadi massa tubuh yang kita miliki itu sebenarnya sudah cukup untuk mendestroy balance dari lawan kita. Maksudnya adalah gimana? Nah gitu kan, ketika kita bicara tentang massa, berarti kita sedang berbicara tentang presisi struktur. Jadi speed itu sama sekali bukan yang utama. Jadi yang nomor 2 untuk destroy balance yang dibutuhkan itu adalah presisi strukturnya. Ketika struktur kita presisi, maka massa badan ya, massa badan itu akan digunakan dengan optimal. Contoh yang paling gampang, orang sering nanya, Wing Chun mukulnya gimana sih? Ya, pakai apa sih tenaganya gitu kan? Kita sering bilang orang Wing Chun mukul itu tenaganya pakai badan. Ketika kita jawab seperti itu, maka orang akan menaikkan alis yang satu, ting gitu kan? Maksudnya bagaimana gitu ya? Jadi ketika orang Wing Chun memukul, biasanya mukulnya itu dengan menggunakan massa badan. Sehingga tangan yang memukul itu sebenarnya hanya bumper guys. Yang mendorong itu sebenarnya adalah badannya yang maju untuk melakukan
tabrakan. Sehingga tangan ini kalau ibaratnya mobil truk tadi atau jeep berat tadi, itu hanya bempernya. Yang nabrak itu jeepnya atau truknya atau badan kita yang menabrak. Sehingga orang dengan berat 60 kg saja, jangan dilihat kalau bentuk manusia ya. Kalau manusia dengan tinggi sekitar 165 sampai 170, beratnya 60 kg, itu kelihatannya kurus. Kelihatannya kurus dan tidak, ya gitulah ya. Tapi coba Anda buat 60 kg itu bentuknya beras gitu ya. Anda masukin beras di karung itu 60 kg, kemudian Anda berdiri saja biasa, terus beras itu dihajarin ke badan Anda. Maka Anda akan merasa bahwa 60 kg itu rasanya berat gitu ya. Nah, itulah konsep yang dipakai dalam Wing Chun, bahwa untuk memastikan struktur lawan itu tidak seimbang atau rusak ya, maka kita menggunakan tenaga atau massa satu badan ini untuk menabrak ke arah lawan. Nah, untuk itu dibutuhkan struktur yang presisi. Oke, saya sering sekali menemukan guys, orang-orang dengan speed yang kenceng itu tidak berkutik di balik orang yang speednya pelan tapi secara strukturnya berat. Beberapa sihing saya di Malaysia itu kalau sudah diem kayak gini guys, itu dihajar seperti apa tangannya, badannya nggak goyang. Justru kita yang stres, kita hajar, boom, itu hanya diem saja. Dianya diam senyum-senyum, tapi tangan kita hanya berhenti di sana. Jadi itulah massa. Ketika kita hadapkan speed dengan massa, maka yang terjadi speed itu tidak ada artinya. Seperti yang saya bilang tadi, sebuah motor dengan kecepatan 200 km per jam itu menabrak sebuah truk, maka yang terjadi adalah motornya hancur gitu ya. Jadi yang dibutuhkan nomor 2 untuk destroy balance itu adalah massa gitu ya.